Halo Perwira dan Pertiwi, apa kabar? Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa menjaga konsistensi dalam merubah kebiasaan baik. Jadi konsistensi itu sebenarnya adalah puncak dari sebuah rangkaian perilaku-perilaku baru yang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, sehingga untuk kita bisa menjaga konsistensinya, yang pertama adalah kita harus mencintai aktivitasnya dulu. Yang kedua adalah kita menemukan atau menentukan makna terkait dengan apa sih yang sedang kita kerjakan dan itu kita maknai sebagai apa nih gitu ya secara positif. Dan yang ketiga adalah kita harus menemukan enjoyment atau kebahagiaan di dalamnya. Sehingga akhirnya perilaku-perilaku baru ini menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya sudah muncul secara otomatis. Nah, kalau sudah seperti itu, maka itu bisa kita maknai sebagai konsistensi. Untuk menjaganya, maka kita perlu melibatkan diri sendiri untuk menetapkan target-target pribadi. Jadi misalkan, oh saya mau rutin misalkan lari, rutin misalkan jalan pagi, rutin bersepeda, dan yang lain sebagainya, maka kita lebatkan diri kita dalam tiga level tadi. Cintai, menemukan makna, dan menentukan kebahagiaan dalam melakukan aktivitas itu. Yang kedua adalah libatkan orang lain di sekeliling untuk menjadi penguat dari perilaku ini. Dengan begitu, maka kita akan lebih engage dengan apa yang kita kerjakan dan konsistensi akan berjalan dengan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan saat kondisi perasaan berkecamuk, ada stres pekerjaan, mungkin ada berselisih dengan rekan kerja, bagaimana harus kita lakukan? Jangan terjebak pada makna stres yang merugikan. Jadi ketika kita menghadapi hal apapun yang itu memicu sebuah kondisi yang tidak baik bagi diri kita, dan itu bersumber dari sebuah stresor, maka langkah awal yang harus kita hadapi adalah mengidentifikasi penyebab dari stres. Jika stresnya bersumber dari pekerjaan, maka yang harus kita lakukan adalah segera menetapkan langkah untuk memanajemen load dari pekerjaan tersebut. Jika stresornya adalah perselisihan atau konflik dengan rekan kerja, maka yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita kemudian merespon konflik tersebut dan mengupayakan langkah-langkah komunikasi dan penyelesaian. Adapun suasana perasaan atau kondisi psikologis yang menyertai itu akan mengikuti bagaimana kita berusaha untuk mengidentifikasi penyebab dan sumber masalah. Ya. Tapi jika memang terasa sangat penat, sangat menyulitkan, sangat mempengaruhi kondisi psikologis Anda, maka Anda boleh time out sebentar untuk meredam mungkin emosi, mungkin pemikiran negatif, mungkin juga suasana lain yang mempengaruhi Anda. Silahkan jeda sejenak, tetapi jangan berhenti sampai di jeda. Tetap mari kita mengupayakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikannya karena stres pada dasarnya hadir untuk membuat kita belajar menghadapi masalah dan tantangan baru. Dan dengan begitu maka kita berusaha untuk tes dengan dua pendekatan yang sifatnya emosional psikologis dan juga yang sifatnya problem, dan itu harus berjalan beriringan, jangan condong di salah satu. Dengan demikian maka kita bisa memfokuskan diri pada penyelesaian akan stresor itu sendiri dan mendapati diri kita akan merasa lebih baik setelahnya. Jangan menunda, jangan menunda terlalu lama, dan jangan juga berpikir bahwa stresor atau penyebab-penyebab stres tadi, konflik-konflik tadi akan selesai dengan sendiri. Tidak pernah ada masalah yang selesai dengan sendirinya. Kita harus berperan aktif untuk mau terlibat dalam memecahkan. Untuk pertanyaan yang ketiga, hubungan antara berolahraga teratur, terukur, dan terstruktur dengan menjadi pribadi yang empati dan disiplin. Pada dasarnya, aktivitas fisik atau olahraga itu mengajarkan banyak sekali pengalaman. Salah satunya adalah pengalaman untuk mengenali limit, pengalaman untuk pushing atau testing the limit, dan kemudian pengalaman untuk mengapresiasi apa yang sedang kita upayakan, baik itu di level yang mungkin short, mungkin jarak-jarak pendek atau mungkin goals yang pendek, atau mungkin juga sampai goals yang itu sangat jauh seperti misalkan target-target yang lebih tinggi atau lebih besar dalam. Nah, pada saat kita menekuninya, pada saat kita melakukannya, maka sebenarnya kita selalu berusaha untuk mendisiplinkan diri kita mengikuti rencana-rencana yang sudah kita susun. Siapa yang menyusun adalah diri kita sendiri. Siapa yang mengerjakan dan melakukan adalah diri kita sendiri. Siapa yang kemudian akan meraih hasilnya adalah diri kita sendiri. Dengan demikian, maka kata disiplin itu akan terpenuhi.
Lalu apa kaitannya dengan empati? Maka kita akan mengenali bahwa dalam pemenuhannya itu tadi akan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah keberanian orang lain, kondisi diri kita sendiri, dan kita akan melihat bahwa, oh ternyata saya, kita akan mengenali bahwa oh ternyata begini ya rasanya ketika kita cedera. Oh begini rasanya ketika kita tidak mampu. Oh begini rasanya ketika kita melihat teman yang lain kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Empati tumbuh bersama dengan aktivitas fisik dan olahraga, dan dua hal ini, empati dan disiplin, akan kita bawa ke bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, Perwira dan Pertiwi, tidak ada hal yang rugi, tidak ada hal yang negatif dengan berolahraga atau beraktivitas fisik. Karena dengan demikian, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang empati dan disiplin. Dengan begitu, maka Anda akan lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan sehari-hari.